Welcome back to my YouTube channel David Dorcas Official. Halo guys semuanya, kembali dengan saya David Napitupulu di sini. Di video kali ini saya akan membahas materi biologi kelas 10 ya. Materinya ini adalah tentang Kingdom Protista. Oke teman-teman YouTubers yang ada di channel saya, pernah nggak sebelumnya mendengar kata-kata protista? Ya, belum pernah ya? Oke. Ya, karena udah lama juga ditinggalkan sekolahan dulu ya, bagi yang tidak sekolahan lagi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita semua teman-teman YouTubers pasti tahu tentang agar-agar. Agar-agar yang biasa disukai anak-anak ya, atau disukai juga yang bukan anak-anak untuk menjadi cemilan gitu ya, kenyal. Nah, agar-agar ini sebenarnya adalah salah satu contoh produk yang karena adanya bantuan si alga merah. Nah, alga merah inilah yang merupakan contoh dari si protista. Mungkin kita pernah dengar protozoa seperti amuba, kemudian Paramecium caudatum. Paling yang universal itu adalah amuba ya. Amuba sangat terkenal dulu. Nah, itu adalah contohnya ya. Oke, sudah dapat ya gambarannya sebenarnya protista itu yang mana gitu ya. Karena supaya nyambung sedikit gitu ya. Oke, itulah kira-kira untuk mengenai protista yang akan dibahas gitu ya. Namun di video ini saya hanya secara umum saja karena kan sebenarnya banyak cakupannya. Jadi saya hanya menjelaskan protista itu apa, ciri-cirinya gimana, dan pengelompokannya apa saja yang termasuk ke dalamnya. Baik, kita lihat yang pertama itu adalah mengenai artinya. Protista itu sendiri berasal dari bahasa Yunani ya. Ada dua kata, protos dan kritos. Protos itu artinya adalah awal atau mula-mula. Sementara ksitos ya, ksitos itu adalah menyusun. Dari asal katanya sebenarnya makhluk yang menyusun dan makhluk yang pemula. Kira-kira gitu dari artinya. Tapi kalau kita cek dan kita pelajari lebih dalam, protista itu sebenarnya adalah makhluk hidup yang uniseluler secara umum, ada juga yang multiseluler yang dapat beraktivitas seperti kita juga, tapi dia ukurannya yang mini. Teman-teman YouTuber sudah kenal ya materi yang dibahas. Sudah kenal dengan protista, setidaknya sudah yang begini gitu ya. Karena teman-teman saya di sini kebanyakan yang bukan anak sekolahan lagi ya. Kebanyakan yang sudah pada mature semua ya, sudah pada dewasa. Tujuan saya supaya konten ini bermanfaat ya, itu maksudnya ya, bukan untuk yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat yang berikutnya adalah ciri-ciri. Apa aja sebenarnya protista itu ciri-cirinya supaya lebih paham ya. Kita mulai yang pertama itu, protista itu punya ciri yang paling pertama sekali adalah dia eukariot. Nah, ini istilah yang aneh memang ya. Yang mungkin jarang gitu. Eukariot itu artinya organisme yang sudah memiliki membran inti. Jadi dia sudah punya membran inti sel, kira-kira gitu ya. Artinya selnya itu ditutupi oleh selaput. Nama selaputnya itu membran inti sel. Emang ada yang tidak memiliki membran inti sel? Ada. Yang tidak memiliki membran inti sel atau yang tidak punya selaput itu namanya si bakteri. Itu disebut dengan prokariot ya. Jadi kalau dia si protista ini termasuk organisme eukariotik ya. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah di awal tadi sudah ya, uniselular, bersel satu. Jadi uniselular itu artinya bersel satu, mayoritas dominan ya, tapi ada beberapa yang multiselular, artinya bersel banyak ya. Ciri yang ketiga, protista itu ada yang heterotrof, ada juga yang autotrof. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu istilah apa ini autotrof heterotrof ya, nggak apa-apa saya
mengingatkan kembali ya, supaya oh yang ini gitu. Jadi istilah-istilah biologi memang banyak ya, dan mungkin agak-agak membingungkan, nggak apa-apa. Jadi kalau dikatakan autotrof itu berarti dia dapat menyediakan makanan sendiri, dia dapat berfotosintesis. Jadi kalau di protista yang contoh termasuk autotrof itu adalah alga atau ganggang. Kalau yang heterotrof dia tidak bisa membentuk makanan sendiri, artinya tidak bisa berfotosintesis. Contohnya itu adalah protozoa. Sama si nanti namanya Myxomicota namanya, itu adalah protista yang mirip jamur ya. Jadi yang ada yang autotrof, ada yang heterotrof. Ciri yang keempat. Ciri yang keempat ini kita lihat dari habitatnya atau tempat dia hidup. Jadi si protista ini ada yang hidup di air, istilahnya hidrofit ya. Yang hidup di air itu bisa kategori si alga atau si ganggang, bisa juga protozoa ya. Ada juga yang hidup di tempat yang lembab, namanya hygrofit. Hygro pakai G ya. Hygro itu lembab. Kalau hidro air, hygro itu lembab. Hygrofit berarti dia di tempat lembab. Contohnya itu adalah protista yang mirip jamur, Myxomicota tadi ya, jamur lendir, jamur air. Ada juga yang kategori yang parasit. Parasit itu artinya dia hidupnya merugikan orang lain atau merugikan inangnya. Contohnya ini ada namanya protozoa Paramecium caudatum. Ya, nanti ada di video berikutnya mungkin ya, akan ada mengenai penjelasan protozoa. Ini hanya protista aja secara umum ya. Jadi kalau penyakit seperti malaria kan itu sangat general ya, sangat umum kita tahu. Itu penyakitnya sebenarnya disebabkan oleh, ini salah satu penyebabnya ya, namanya adalah protozoa Plasmodium malariae. Jadi Plasmodium malariae ini adalah contoh protozoa yang merupakan kelompok dari protista. Itu bersifat parasit. Kenapa? Karena dia merugikan, menyebabkan suatu penyakit. Ciri yang kelima ini adalah mengenai reproduksi. Reproduksi tahu ya teman-teman YouTubers ya. Reproduksi itu adalah perkembangbiakan. Jadi kalau ditanya reproduksinya si protista ini gimana ya? Nah, ada dua cara, ada secara seksual, ada secara aseksual. Seksual itu berarti melibatkan sel kelamin, aseksual tidak melibatkan sel kelamin. Nah, kalau contohnya seksual pada protista, kita ambil contohnya adalah protozoa ya. Itu disebut dengan ini seksual ya. Seksual itu contohnya konjugasi. Nanti ada namanya, ini ada gambarnya nih contohnya nih. Ini hewan sandal katanya. Artinya hewan yang tubuhnya seperti sandal. Jadi namanya ini adalah Paramecium caudatum. Dia biasanya mengalami yang namanya proses konjugasi secara seksual. Jadi masing-masing yang melebur di sini adalah inti yang kecil, mikronukleusnya melebur hingga membentuk anakannya. Itu kalau seksual. Kalau aseksual itu contohnya biasanya amuba, dia membelah diri ya. Jadi satu sel si amuba itu akan membelah diri menjadi 2, 4 dan seterusnya sampai banyak. Dengan cara membelah diri dia akan menghasilkan anakannya. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Bagi teman-teman YouTubers yang tidak paham mengenai istilah-istilahnya, boleh di kolom komentar ya. Silahkan di dikomentari di kolom komentar maksud saya. Nanti akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan kalian. Gak apa-apa, di sini pun saya juga belajar ya. Saya juga belajar lebih dalam mengenai ilmu biologi. Oke, berikutnya kita masuk ke pengelompokannya, klasifikasi. Untuk klasifikasi, kingdom protista ini klasifikasinya dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada yang protista mirip tumbuhan, namanya alga atau ganggang ya. Contohnya tadi yang bisa membantu produksi agar-agar itu dari kelompok alga merah gitu ya. Alga atau ganggang. Yang kedua itu namanya protista yang kategori mirip hewan. Protista yang mirip hewan ini disebut dengan protozoa. Contohnya tadi amuba, paramecium ya, plasmodium yang parasit tadi ya.
Berikutnya yang ketiga namanya Kingdom protista yang mirip jamur. Istilahnya Myxomicota. Contohnya jamur lendir, jamur air, ya. Nah, itulah dia mengenai pengelompokannya. Jadi kalau saya ulang, hanya 3 saja. Ada yang mirip tumbuhan namanya alga, ada yang kedua mirip hewan namanya protozoa, yang ketiga mirip jamur ya, mirip jamur namanya Myxomicota atau contohnya jamur lendir dan jamur air. Oke, bisa dipahami ya. Oke teman-teman YouTubers, kita sekarang masuk ke latihan soal. Ini latihan soalnya hanya satu saja saya buat, tapi penjelasannya cukup banyak ya. Dan soalnya saya sendiri yang buat. Soalnya adalah berbunyi seperti ini. Di bawah ini yang bukan ciri-ciri dari Kingdom protista kecuali. Nah, bukan ciri-ciri protista kecuali A. Tubuh tidak tersusun atas sel. B. Hanya merupakan organisme uniseluler. C. Sudah memiliki membran inti sel. D. Hidupnya hanya bersifat higrofit dan parasit. Atau E. Tidak memiliki inti sel. Nah, ini soalnya sederhana, tetapi pembahasannya cukup banyak ya. Kenapa? Perhatikan dulu ya, yang diminta di soal apa? Yang diminta di soal itu adalah ada kata bukan dan kecuali. Berarti coret aja. Coret yang bukan, coret juga kecualinya. Jadi negatif dengan negatif gitu ya, coret. Berarti yang diminta di sini adalah yang merupakan ciri-ciri dari protista itu sendiri. Kita cek satu persatu ya. Tadi si A tubuhnya tidak tersusun atas sel. Ini salah. Kenapa? Karena tadi kan ciri yang pertama, ciri yang kedua ya, uniseluler dan multiseluler. Ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Kalau yang tubuhnya tidak tersusun atas sel itu adalah kelompok virus. Kalau protista tidak, berarti salah. Pilihan B, hanya uniseluler. Salah, kan ada juga yang multiseluler. Yang C tadi sudah memiliki membran inti sel. Ya, inilah jawabannya. Karena dia adalah eukariot. Tuh, sudah memiliki selaput. Sudah memiliki membran. D tadi katanya higrofit sama parasit. Tapi kan ada yang lain tadi. Ada hidrofit juga. Sebenarnya ada juga yang saprofit. Yang bisa dia melapukkan. Seperti pada jamur ya. Makanya Myxomicota juga termasuk. Yang E tidak memiliki inti sel. Salah ya. Karena kan inti sel dia punya. Yang tidak memiliki inti sel itu adalah prokariot. Contohnya bakteri. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah C. Sudah memiliki membran inti sel. Bisa dipahami ya teman-teman?